Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang menyantuni anak yatim. Yang pertama yaitu menjadi penghuni surga. Nah, orang yang mau menyantuni anak yatim niscaya bisa masuk surga dan menetap di surga selama-lamanya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah sebagai berikut: orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, saudara-saudara. Nah, yang kedua, bahwasanya bisa melunakkan hati. Ini contohnya, dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihanilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Ini menurut hadis riwayat ini Al-Albani. Nah, apalagi saudara-saudara, kita sebagai umat manusia ya tentunya harus mencintai, menyantuni anak yatim, saudara-saudara. Nah, kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak meregangkan keduanya. Itu maknanya bahwa orang yang menyantuni anak yatim memiliki kedudukan yang tinggi di surga dan dapat berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara. Kemudian dari Urwah bin Zubair dikatakan bahwa kepadaku seorang wanita membawa kedua putrinya, lalu ia minta sesuatu padaku, dan aku tidak memiliki sesuatu kecuali satu butir kurma dan kuberikan padanya. Nah, wanita itu lalu membagi kurma tersebut kepada kedua putrinya, kemudian ia pergi dan berdiri. Lalu ketika Nabi pulang, aku menceritakan peristiwa itu kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Siapa yang mengurus anak putri ini dan berbuat baik pada mereka, maka mereka kelak akan menjadi penghalang dari siksa api neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Diterangkan bahwa orang yang menyantuni anak yatim tidak kelak akan terhalang dari siksa api neraka dan bisa menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Tabrani, ya, "Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya." Nah, ini ya saudara-saudara, begitu utamanya menyantuni anak yatim. Kemudian di sisi lain, ini mendapatkan pahala setara orang berjihad nih, ya. Orang yang menyantuni anak yatim sama seperti bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, yang kemudian dilanjutkan untuk berjihad di jalan Allah pada pagi hari dan sorenya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagikan
bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Jadi untuk berjihad itu ya salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Dan kelak di surga ya bersamaku bagikan saudara sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah, saudara-saudara. Ini contoh ya. Kemudian barang siapa ya yang berusaha membantu janda dan orang miskin, maka sama artinya dengan berjuang di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu sholat sepanjang malam tidak pernah putus, dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saudara-saudara ya. Kemudian di riwayat lain disebutkan bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang disediakan kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta. Ini saudara-saudara ya. Dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, saudara-saudara. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.